Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi mengenai ICT dan korupsi dalam e-procurement dan studi kasus. Bayang-bayang korupsi. Selamat menyaksikan. What you looking for? It's me. It's a style. ICT, teknologi informasi dan komunikasi adalah hal yang menyangkut dengan semua teknologi yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan juga berkomunikasi dengan informasi. ICT ini menyangkut berbagai alat, sistem, dan proses yang memungkinkan pengumpulan, penyebaran, dan juga penyebaran informasi secara efisien. ICT ini sangat dibutuhkan dalam aspek kehidupan, seperti dalam aspek berbisnis, aspek pendidikan, dan juga dalam aspek komunikasi sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang e-procurement. E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau platform digital. Sistem ini digunakan oleh perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi untuk melakukan proses pembelian dengan lebih transparan, efisien, dan hemat biaya. E-procurement mencakup berbagai tahapan seperti permintaan pembelian, penawaran dari penyedia, evaluasi, negosiasi harga, hingga pembayaran. Procurement adalah sebuah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis. Procurement ini sangat penting dalam sebuah perusahaan karena ini dapat membantu mendapatkan harga yang kompetitif. Akan tetapi dalam sebuah sistem organisasi, baik itu pemerintahan ataupun perusahaan, tidak lepas dari yang namanya korupsi. Baik, KPK melaporkan kasus korupsi dalam proses pengadaan merupakan jenis korupsi terbesar kedua di Indonesia selama kasus penyuapan selama tahun 2024 sampai Oktober 2021. Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan solusi untuk masalah pengadaan barang dan jasa mengingat banyaknya kasus yang telah dilaporkan, salah satunya dengan menimbulkan Perpres nomor 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa. Mulai tahun anggaran 2011, seluruh entitas pemerintah wajib menggunakan media elektronik untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa awalnya menjalankan seluruh aktivitas pemenuhan barang dan jasa bagi satu instansi secara langsung, kini dilaksanakan secara online dan namanya pun diganti menjadi procurement dan e-procurement. Jadi ada 6 peran ICT dalam e-procurement untuk memberantas korupsi. Yang pertama itu ada meningkatkan transparansi, di mana ICT dalam e-procurement memungkinkan informasi termasuk syarat tender, anggaran, dan pemenang dapat diakses publik. Ini mengurangi kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin memanipulasi hasil tender. Dengan transparansi yang lebih baik, publik dan otoritas pengawas lebih mudah mengidentifikasi praktik korupsi. Yang kedua ada mengurangi interaksi langsung. Salah satu cara korupsi terjadi adalah melalui interaksi langsung antara pihak penyedia dan panitia pengadaan. E-procurement mengurangi kebutuhan akan interaksi fisik karena semua tahapan dilakukan secara digital, termasuk penawaran dan evaluasi. Hal ini mengurangi potensi suap atau kolusi yang sering terjadi dalam interaksi tatap muka. Yang ketiga ada audit dan jejak digital, di mana sistem e-procurement berbasis ICT mencatat semua aktivitas secara digital, yang memungkinkan adanya jejak audit yang jelas, setiap akses perubahan dan data transaksi terekam sehingga pihak pengawas dapat melakukan penelusuran apabila audit yang mudah dilakukan ini membuat pelanggaran lebih mudah terdeteksi dan ditindaklanjuti. Peran ICT di dalam e-procurement yang selanjutnya adalah pemantauan waktu nyata. ICT memungkinkan pemantauan proses e-procurement secara real time. Pengawasan dapat melihat setiap tahap proses tanpa penundaan waktu, sehingga setiap indikasi penundaan atau perubahan yang tidak sesuai bisa segera diperiksa dan dikoreksi. Ia menutup celah bagi mereka yang ingin mengulur waktu atau mengubah data untuk keuntungan pribadi. Yang kelima ada standarisasi proses. E-procurement memungkinkan standarisasi proses pengadaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Standarisasi ini mengurangi peluang korupsi karena seluruh proses diatur berdasarkan kriteria yang sama untuk semua peserta. Sistem ICT dalam e-procurement tersebut juga meminimalisir subjektivitas karena keputusan didasarkan pada data dan algoritma bukan preferensi pribadi. Yang terakhir ada pengawasan yang lebih luas. ICT memungkinkan pemerintah melibatkan masyarakat untuk ikut memantau proyek pengadaan secara terbuka. Keterlibatan publik dalam pengawasan memberikan tekanan moral dan sosial kepada pihak pengadaan untuk bertindak jujur sehingga dapat menurunkan risiko korupsi. Dengan penerapan ICT yang baik dan pengawasan yang ketat, e-procurement dapat memantau, mencegah korupsi serta mewujudkan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan adil. Namun, keberhasilan ini juga bergantung pada pelatihan pengguna serta penegakan aturan dan kebijakan anti korupsi yang ketat.
Adapun solusi untuk mengatasi korupsi dalam e-procurement dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan ICT. Di mana yang pertama yaitu pentingnya meningkatkan keamanan sistem. Sistem e-procurement harus dilengkapi dengan keamanan siber yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi ganda untuk mencegah pemanipulasian atau mencegah akses secara ilegal. Yang kedua yaitu pentingnya meningkatkan literasi digital bagi pengguna, bahwa semua pihak yang terlibat perlu dilatih agar mereka tahu cara menggunakan sistem secara etis dan dikasih tahu pemahaman tentang risiko penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, transparansi. Transparansi ini sangat penting, apalagi dalam informasi, baik itu informasi tentang tender atau informasi tentang hasil lelang. Ini harus dipublikasikan atau secara terbuka agar masyarakat bisa memantau dan bisa memastikan bahwa berjalan dengan benar. Tapi perlu teman-teman ketahui, walaupun di era modern sekarang ICT sudah berkembang, tapi korupsi belum terlepas karena korupsi ini hal yang lumrah terjadi, baik itu di dalam organisasi maupun di dalam perusahaan. Ria, kita harus memastikan sistem ini benar-benar bersih dari manipulasi. Ini bisa jadi alat yang ampuh untuk melawan korupsi. Saya setuju, Bu. Tapi saya dengar dari Safira, ada celah di sistem yang bisa dimanfaatkan. Saya khawatir beberapa pejabat bisa menyalahgunakan ini. Permisi. Masuk. Ada apa ya, Pak? Akan membahas skor teknis beberapa perusahaan di sistem. Dengan begitu, kita bisa buat perusahaan kita tampak lebih unggul. Ini beresiko besar, Pak. Kalau auditor atau yang lainnya tahu, kita bisa dalam masalah serius. Tenang saja, kita bisa minta Mira menyembunyikan jejak di administrasi proyek. Lihat ini Safira, skor perusahaan tertentu mendadak melonjak tinggi. Sepertinya ada yang tidak beres. Ya, tapi aku tidak yakin kalau kita bisa buktikan. Ini bisa membahayakan pekerjaan kita kalau dilaporkan tanpa bukti yang kuat. Ria, saya mendengar adanya rumor manipulasi dalam e-procurement. Ada perubahan data yang aneh. Saya akan coba kumpulkan bukti, tapi saya butuh dukungan untuk mengekspos ini jika benar terjadi. Coba saya lihat. Jadi, Bu, ada data yang saya rasa dimanipulasi, tapi saya tidak bisa langsung melapor karena saya takut dipecat, Bu. Pak Nabil, kami tahu bahwa Bapak memanipulasi data dalam e-procurement. Tuduhan kalian tidak berdasar. Tidak ada bukti fisik yang bisa membuktikan apapun. Malah sebaliknya Pak Nabil, kami memiliki jejak digital dari perubahan data yang dilakukan. Ya, kami mempunyai bukti manipulasi yang Bapak lakukan. Ini buktinya. Saya menyesal ikut terlibat dalam korupsi ini. Iya, Bu, kami juga mengerti. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Pak Polisi, di kantor saya ada yang melakukan korupsi. Apakah Bapak bisa datang kemari? Ya, terima kasih. Jadi pesan moralnya adalah drama ini menunjukkan pentingnya keberanian dan kerjasama dalam mengungkap korupsi. Dengan pengawasan yang ketat dan bukti digital yang kuat, sistem e-procurement bisa menjadi alat penting dalam menjaga transparansi dan memberantas korupsi. Asalkan ada orang-orang yang bersedia mengungkap kebenaran meskipun menghadapi risiko yang tinggi.